Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Beberapa warta yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Majelis Jemaat. Pada tanggal 21 Maret 2021, 6 penatua akan mengakhiri masa pelayanannya sebagai penatua GKI Kelapa Cengkir Jakarta, yaitu Penatua Roy S. Wahana, Penatua Kokok Subianko, Penatua Hizkia Probo Wicaksono, Penatua Olivia Elena Hakim, Penatua Patricia Lamidin, dan Penatua Yunita Chandrawati. Dan apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, dalam kebaktian Minggu Online akan diteguhkan sebagai penatua untuk periode pelayanan 2021 sampai 2024 atas diri Saudari Natania Clarissa, Saudari Priscilia Karista, Saudari Rena Antonius, dan yang diteguhkan kembali sebagai penatua untuk 1 kali masa pelayanan atas diri Bapak Roy Sudibya Wahana, Bapak Kokok Subianko, dan Bapak Hizkia Probo Wicaksono. Paskah 2021. Rangkaian acara Paskah 2021 GKI Kelapa Cengkir dengan tema Menjadi Manusia Paskah. Selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat online hari ini. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian Minggu Prapaskah 2 pada hari ini, Minggu tanggal 28 Februari 2021, dilayani oleh Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama dengan tema Harga Mengikut Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Apa yang telah dilakukan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini, yaitu bahwa Dia harus menanggung penderitaan, ditolak, dihina, dan bahkan mati, kemudian bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu, dalam menapaki masa Prapaskah ini, marilah dengan rendah hati kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengerti apa yang dikehendaki Allah bagi kita melalui penderitaannya. Ketika kita memadamkan lilin ini, kita mengakui betapa sempit dan sesaknya dunia ini untuk mewujudkan pikiran-pikiran Allah.
Kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Minggu Prapaskah kedua ini, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38 dan 39 demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang setia menyertai kami. Namun, kami tidak setia mengikuti Engkau. Kadangkala bahkan seringkali kami justru mengikuti kehendak diri sendiri yang bertentangan dengan firman. Ampunilah kami yang enggan memikul salib kami masing-masing, karena kami memilih untuk mempertahankan kenyamanan diri kami. Kami berdoa dan mohon pengampunan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarkanlah berita anugerah dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24 demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemana
Tuhan, karena diriku ikut Kau masukkan dalam kawalan rumah tebusanmu oleh darah-Mu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang boleh kami sapa sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Saat ini kami bersyukur karena Engkau berkenan untuk kembali menyapa kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu sebagai penyampai firman, agar setiap perkataannya seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah hamba-hamba-Mu sebagai pendengar firman, agar dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami semua tanpa kecuali, agar kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab menurut Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kalangan masyarakat Jawa terdapat ungkapan Jerbasuki Mawa Beo. Keberhasilan membutuhkan biaya. Biaya di sini tidak hanya mengacu pada uang, tetapi juga berupa kerja keras, gigih berjuang,
dan pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, serta pengorbanan lainnya. Dengan demikian, untuk meraih keberhasilan, ternyata ada harga yang harus dibayar. Ada konsekuensi logis yang harus kita tanggung dalam mencapai tujuan yang baik. Ada konsekuensi yang harus kita jalani ketika kita mengambil sebuah keputusan. Saudara-saudara, keselamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan anugerah bagi kita semua. Allah memberikan keselamatan kepada kita secara gratis karena kita tidak akan mampu untuk membeli keselamatan itu. Namun, bagi setiap orang yang menyambut anugerah keselamatan dan mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, maka ada harga. Ada konsekuensi yang harus ditanggung dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Apakah harga yang harus ditanggung oleh setiap orang yang memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Harganya yaitu 3M. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Saudara-saudara, menyangkal diri berarti meninggalkan kehendak diri sendiri dan melayani kehendak Allah. Di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31, kehendak Allah dinyatakan oleh Yesus demikian. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sedangkan kehendak diri sendiri sebagai manusia dinyatakan oleh Petrus dengan tindakannya yang menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Markus diawali dengan sebuah pernyataan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Menurut Injil Markus, Yesus merupakan Kristus dan Anak Allah. Lalu, siapakah Yesus menurut para muridnya pada saat itu? Petrus memberikan jawaban kepada Yesus. Engkau adalah Mesias. Injil Markus 8 ayat 29. Mesias merupakan istilah dalam bahasa Ibrani yang sama artinya dengan Kristus dalam bahasa Yunani. Mesias atau Kristus berarti yang diurapi oleh Allah. Petrus sebagai orang Yahudi memahami bahwa Mesias merupakan utusan Allah yang diurapi oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari belenggu penjajahan bangsa lain dan untuk membawa kejayaan bagi umat Israel. Mesias itu tampil sebagai pemenang dan penuh kemuliaan. Mesias tidak menderita.
Mesias tidak mengalami kesengsaraan, apalagi sampai kalah, bahkan mati. Itulah sebabnya Petrus segera menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara, marilah kita memilih untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kita memilih untuk meninggalkan kehendak diri sendiri dan melayani kehendak Allah. Itulah menyangkal diri. Dalam konteks pandemi yang belum juga berakhir sampai dengan saat ini, kita mampu untuk mengadakan kerumunan. Tetapi kita sengaja memilih untuk tidak berkerumun karena kita melayani kehendak Allah, yaitu merawat kehidupan ini. Itulah menyangkal diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, M yang kedua, sebagai harga mengikut Yesus, yaitu memikul salib. Memikul salib berarti bersedia menderita karena Kristus. Ada orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus dan dipenjara, mengalami penderitaan karena dipenjara. Namun ternyata hal itu disebabkan oleh karena mereka terbukti melakukan korupsi, penipuan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Hal itu tidak termasuk dalam kategori memikul salib. Mereka menderita bukan karena Kristus, tetapi karena kesalahannya sendiri, yaitu melakukan tindak pidana. Bila ada yang memilih untuk ikut Yesus, lalu orang tersebut dihambat karirnya, diputus relasinya dengan kekasih hati, dikucilkan oleh keluarganya, ditentang, dianiaya, bahkan dibunuh, maka itulah yang dimaksud dengan memikul salib sebagai harga dari mengikut Yesus. Saudara-saudara, dalam konteks saat itu, mengikut Yesus berarti berjalan di belakang Yesus untuk mendengarkan pengajarannya dan untuk mengikuti keteladanannya. Simon dan Andreas meninggalkan jalan mereka untuk ikut Yesus. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu mereka, ayah mereka, serta orang-orang upahan mereka untuk ikut Yesus. Dengan demikian, dimanapun Yesus berada, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes juga berada di situ. Dalam konteks saat ini, M yang ketiga, yaitu mengikut Yesus berarti kesediaan untuk mendengarkan dan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun, baik suka maupun duka, untung
maupun rugi, sehat ataupun sakit. Apapun yang terjadi, tetaplah setia untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagai bagian dari Indonesia, kami bersyukur bahwa negeri kami berada dalam cincin api. Di dalamnya ada kesuburan, namun sekaligus di dalamnya mengandung potensi bencana alam. Kami percaya Tuhan menyertai para penyintas terkait dengan gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, maupun banjir. Kami bersyukur atas setiap rezeki yang Tuhan berikan kepada kami di tengah resesi ekonomi karena pandemi yang belum berhenti. Pakailah kami sebagai saluran berkat-Mu kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa bagi setiap orang yang sedang sakit maupun dalam pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Kami berdoa bagi setiap orang yang akan mengambil keputusan, baik berkaitan dengan urusan pekerjaan, studi, pacaran, pernikahan, keluarga, dan persoalan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan tuntunan. Kami berdoa bagi gereja-Mu. Mampukanlah gereja-Mu untuk setia dalam menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan untuk semua karunia-Mu, pimpinan-Mu, dan berkat-Mu pada kami dari hari ke hari. Tuhan, saat ini kami memberikan ungkapan syukur kami, mempersembahkan, kiranya Engkau mau berkati apa yang telah kami persembahkan ini, yang merupakan bagian dari berkat-Mu. Tuhan mau sucikan juga, Engkau mau berkati juga majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Pergilah dalam damai sejahtera Allah untuk menyangkal diri, memikul salib masing-masing, dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan engkau. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.